Allah limpahkan pada kita ini senantiasa kita gunakan untuk ketaatan demi ketaatan. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan untuk istiqomah meniti jalan ketaatan tersebut. Karena Rasulullah SAW pernah mengingatkan dalam salah satu sabdanya, nikmatan fihi katsirun minan nas as-sihah wal faragh. Ada dua nikmat yang sering bahkan dilupakan oleh kebanyakan manusia. Nikmat itu adalah nikmat sehat dan sempat, ya. Mudah-mudahan kita tidak lupa terkait dengan nikmat sehat dan sempat ini, sehingga kita menggunakannya untuk taat. Salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai uswah hasanah bagi kita semuanya. Jemaah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu di surat An-Nisa. Beberapa waktu yang lalu kita sudah sampai pada janji setan yang kemudian membangkitkan angan-angan yang salah, ya. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'idumus syaitanu illa ghurur. Jadi setan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan mereka, yang mana itu hanya akan belaka. Wa ma ya'idumus syaitanu illa ghurur. Tidaklah setan itu menjanjikan tipuan belaka kepada mereka itu. Pada kesempatan ini insya Allah nanti kita akan membahas janjinya Allah. Kalau sebelumnya ada orang-orang yang mengambil jalan menyimpang, terus mereka itu terperdaya dengan janji setan, yang mana janji setan itu sudah disampaikan oleh Allah tadi, ya. Wa ma ya'idumus syaitanu illa ghurur. Tidak lain janji-janji setan itu melainkan adalah tipu daya belaka. Maka orang-orang yang terperdaya oleh tipu daya setan, dia akan merugi pastinya. Dan tempatnya di Jahannam. Ulaika ma'wahum jahannam. Mereka itulah tempatnya neraka jahanam. Wala yajiduna anha mahisa. Mereka tidak mendapatkan tempat, ya, kecuali hanya jahanam itu. Karena apa? Karena perbuatan-perbuatan mereka yang menyimpang, yaitu. Nah, saat ini kita akan melanjutkan tentang janji Allah, yaitu di ayat yang ke-122. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wa 'amilus shalihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar. Jannatin tajri min تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. والذين آمنوا, dan yang mereka telah beriman. Alladzina itu isim mausul yang arti normalnya itu ya, tapi seringkali diterjemahkan orang-orang yang, karena yang beriman itu orang. Amanu, mereka telah beriman. Wa amilus sholihat, dan mereka telah beramal soleh. Sanudkhiluhum, kelak kami akan memasukkan mereka jannatin, ke dalam surga, tajri, yang mengalir, min tahtiha, dari bawahnya, al-anhar, sungai-sungai. Al-anhar itu jamak dari nahrun.
khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Wa'dallahi, nah ini poinnya ya, yang tadi saya sampaikan. Kalau sebelumnya bahwasanya wa ma ya'idumus syaitanu illa ghurura, kalau di sini wa'dallahi haqqan, janjinya Allah itu benar adanya. Wa man asdaqu minallahi qila, lantas siapa yang lebih baik perkataannya kalau bukan perkataan Allah Subhanahu wa taala. Jadi para jemaah sekalian, biasa beberapa ayat Al-Qur'an itu menjelaskan perbandingan ya, komparatif. Kalau di dalam tafsir itu ada muqarrar namanya, tafsir perbandingan. Di sini dijelaskan yang sebelumnya mereka yang mengambil jalan-jalan yang batil tadi ya, mereka yang mengikuti bisikan-bisikan setan, tipu daya, yang mereka terperdaya, maka balasannya adalah jahanam, gitu nggih. Nah, sementara mereka yang beriman kepada Allah dan membuktikan keimanannya itu dengan amal solih, maka mereka akan mendapatkan balasan juga. Balasannya tidak lain adalah jannah. Ayat yang semacam ini banyak sekali bertebaran tentang janji Allah pada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Nanti silakan dicari di Al-Baqarah, ada juz awal, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati annahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamaratin rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu utubihim tasyabiha walau fihi azwajum mutahharatu wa hum fihi khalidun. Ya, tidak hanya sungai-sungai, tapi mereka juga mendapatkan pasangan yang mutahhar, suci. Biasanya di dalam tafsir dijelaskan mutahhar itu adalah enggak pernah haid ya, karena sudah di akhirat, berbeda dengan yang di dunia. Maka di ayat ini menegaskan ya, apa yang dijanjikan Allah itu benar adanya, dan kita sebagai orang yang beriman harus yakin. Banyak ayat yang menjelaskan innallaha la yukhliful mi'ad di surat Ali Imran ya. Maka dari itu di ujung ayat ini, wa man asdaqu minallahi qila, siapakah yang lebih benar perkataannya selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan adanya keterangan ini kita mesti sadar dan yakin bahwa tidak ada yang benar apa yang difirmankan Allah itu pada zaman sekalian ya. Karena Al-Qur'an ini sebaik-baik petunjuk ya. Dan itu ditegaskan di awal Al-Baqarah itu hudan bagi siapa? Lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Pada dasarnya Al-Qur'an itu untuk semua manusia, tapi tidak semua manusia itu kemudian menerimanya ya kan. Di surat Fatir itu wa minhum zalimul nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat. Ada yang kemudian mereka itu mendolimi dirinya dengan kehadiran Al-Quran, ada yang muqtasid pertengahan, ada yang sabiqun bil khairat, gegas dalam kebaikan, dalam ketaatan ya. Itu pembagian golongan orang-orang yang dengan kehadiran Al-Quran itu setidaknya ada 3 tipologi golongan manusia. Nah, kalau kita baca di Al-Baqarah
awal ya, alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi dzalil muttaqin. Nah, penjelasan dzalil muttaqin itu kan sampai ayat 5. Orang-orang beriman, ayat 67 orang-orang kafir, 8 sampai 20 itu orang-orang munafik. Ya, setidaknya itu. Ya, jadi orang yang bisa menerima kebenaran Al-Qur'an tidak lain adalah orang-orang yang beriman. Maka dari itu pada jemaah sekalian yang dirahmati Allah, penting bagi kita untuk menyadari agar kita tidak mudah terperdaya oleh bisikan setan itu ya. Gimana caranya? Ya tidak lain mengikuti petunjuk Allah ini tadi kan sudah jelas ujungnya, wa man asdaqu minallahi qila. Siapa yang lebih benar perkataannya kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Maka sekali lagi, dinul Islam itu dinul amal ya, dinul amal, agama amal, bukan dinul amal pakai hamzah. Kalau pakai hamzah itu hamzah mim lam itu pengharapan, cita-cita ya, tapi nggak ada perbuatan, tidak cukup itu, pengharapan tidak cukup. Kenapa? Karena Islam itu dinul amal, ain mim lam, amal, perbuatan ya. Maka orang yang benar imannya itu mesti dengan perbuatan ya. Maka biasanya definisi iman itu adalah tasdikun bil qalb ya. Yang pertama ini pembenaran dalam hati ya. Meyakini tidak ada keraguan sedikit pun, tidak ada. Dan ini sampai Al-Quran sampaikan di Al-Quran itu, jadi kalau kita la raiba fihi, biasanya ditafsirkan la fihi, tidak ada keraguan sedikit pun. Maka orang-orang beriman membenarkan dalam hatinya tanpa ada keraguan sedikit pun. Apakah cukup di sini? Tidak cukup. Itu di lisan, disampaikan dengan lisan, ya, dengan kalimat syahadat itu, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan kemudian wal amalu bil diwujud dengan amal-amal anggota tubuh ya. Hanya beriman saja terus kemudian tidak sesuai dengan pelaksanaan. Nah, bedanya dengan iblis kita. Iblis itu meyakini Allah tapi nggak nurut sama Allah, ya kan? Maka dari itu para jemaah sekalian, kita perlu menyadari bahwasanya agama Islam ini, dinul Islam ini adalah agama amal. Dan Allah sudah menegaskan nanti di beberapa ayat berikutnya, siapa yang kemudian berserah diri, kemudian kebaikan, ya, maka dia termasuk orang-orang yang benar-benar Muslim. Nah, jadi Islam yang ditumbuhkan itu tidak dalam ranah apa angan sini ya, harapan, cita-cita, tapi real, benar-benar dengan bukti amaliyahnya itu. Nah, di ayat ini Allah menegaskan siapa-siapa yang kemudian mendapatkan ganjarannya tidak lain adalah orang yang beriman, membuktikan keimanannya dengan amal solehnya, balasannya surga. Dan kita harus yakin itulah janji Allah kepada hamba-hambanya yang beriman, dan ini bukan janji palsu seperti janjinya syaitan tadi yang guru-guru ya. Kalau janji ini dan itu harus dipegang ya.
Juga banyak yang kemudian Allah janjikan, semisal contoh ya, infak. Infak itu kalau tidak biasa berinfak, berat pada sama sekalian, ya, karena nggak yakin. Coba saja itu uang 100.000 itu di kotak infak itu ya, gede banget rasanya itu, ya. Eman rek on 10.000. Kalau 100.000 itu dibawa ke mall gitu, mau beli baju sekarang 200-300 ya, merek standar ya. Celana ya 200-300 biasa, kecil bagi kita ono duit. Tapi itu kalau di atas kotak infak mbok ya kok gede emane saya kita ya. Contoh ya, ini contoh memang lebih gitu ya, banyak. Di Al-Baqarah itu udah jelas, masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un. Berumpamakan orang-orang yang menyiapkan rezekinya di jalan Allah, untuk berinfak di jalan Allah, maka seperti halnya benih, yang benih itu kalau ditanam tumbuh 7 tangkai, setiap tangkai ada 100, itu 700 kali lipat. Tapi kan ayat itu masih ada lanjutannya, wow yudha'ifu liman yasha, berkenan untuk yudha'af, melipat gandakan bagi yang 700 ini, lima yasha, bagi siapa yang dikehendakinya. Wallahu wasi'un alim, Allah maha luas rezekinya, maha mengetahui siapa yang berbuat demikian ya. Ini salah satu contoh saja ya, janji Allah. Bagi yang lain, in tansurullaha yang dalam aku ada di surat Muhammad ayat 7. Jika kamu menolak agamaku, kemudianmu, bagaimana menolak agama Allah itu? Ya dalam bentuk ketaatan. Ya. Orang yang tempat itu memberikan apa namanya ganjarannya, ya. Andaikan dia dapat kesulitan, ya kasih solusi. Andaikan dia butuh rezeki, kasih dari arah yang tidak disangka. Ini harus yakin. Maka ngaji itu tiap hari makin yakin kita sama Allah, kekuasaan Allah, janjinya Allah, yakin. Ya. Menikah itu bukan dia, ini tidak usah harus yakin. Iya fuqara yughnihumullah. Jika memang mereka itu fakir, ya Allah akan mengkayakan. Setidaknya kaya masalah. Masalah itu pasti ada solusi. Tapi setidaknya ada pengalaman, ada segala banyak hikmah, ya. Pokoknya hidup sama Allah itu sudah enak, terlalu khawatir banget ini. Mungkin kita sebagai manusia sedih, ya sewajarnya. Rasulullah juga pernah sedih ditinggal istrinya, pamannya, yang dalam sejarah dikenal dengan Amul Huzni, ya kan? Tapi yang jelas kita nggak boleh kehilangan harapan, ya. Maka di sini ditegaskan bahwasanya janjinya Allah itu benar adanya, sementara janjinya setan itu abal-abal, ya, palsu, ya. Dan mesti ditepati. Nah, hanya ini sudah ada, tapi justru manusia itu banyak yang terperdaya, Pak Jasman. Sudah
ikut bola ya, cepat kaya kamu. Padahal judi online pada zaman saya ada salah satu pelaku itu disetting nggak akan pernah bisa menang. Menangnya mungkin dikasih sesuatu yang sedikit, tapi sudah disetting nggak akan pernah menang. Saya pernah dengar itu salah satu interview ya, dijanjikan kemenangan seseorang, dapat ini itu settingan. Hakikatnya dia tidak akan pernah menang. Sudah diset seperti itu, sudah disetel seperti itu. Tapi apa? Setan kadangnya tadi membangunkan angan-angan, kesuwen, ikhtiar. Usik lho kalau jebol, siapa ngerti ngomong. Kalau nomor dengan ukuran. Ya, akhirnya kehilangan kita. Kita ini akhirnya nggak jernih. Ya. Dan makin jauh kita dengan Allah, kita tidak akan pernah berpikir dengan jernih karena hawa nafsu yang mendominasi. Maka berbahagialah orang yang senantiasa berupaya mendekatkan diri kepada Allah. Jaminannya adalah sakinah, ketenangan. Orang itu kalau sudah tenang, berpikir pun juga jernih, bertindak pun juga bijak. Ya. Dan itu ciri orang beriman. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang beriman itu mengingat Allah, yang dengan mengingat hati mereka menjadi tenang, tentram. Ketahuilah hanya dengan mengingat Allah, hati-hati itu menjadi tenang dan tentram. Maka kalau kemudian kita ini hidup gelisah, bahagia, indikatornya cuma dua. Keimanan kita dipertanyakan, amal soleh kita juga dipertanyakan. Ya, nanti di ayat berikutnya. Jadi ayat 122 ini menegaskan kebalikannya tadi. Ada golongan orang-orang yang berdaya dengan bisikan-bisikan setan, cuma bagusannya di golongannya berjahanam. Sementara orang-orang yang beriman membenarkan Al-Quran, apa yang dibawa oleh Nabi, kemudian membuktikan hanya itu dengan amal solih, maka bahasa mereka adalah ya, dan mereka kepada apa sih tipu daya setan itu ya, kemudian yang itu banyak itu dan telah di saat yang memiliki perhitungan, orang-orang itu baru tersadar bahwasanya ia tidak bisa menggantungkan harapannya pada setan tadi, karena setan sendiri juga manusia. Iya, kita cek di surat Ibrahim ayat 22. Wa qala syaitan lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum bil haqqi wa wa'adtukum fi akhirikum. Kami berkata ketika urusan hasil telah diselesaikan, sesungguhnya kami telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, wakil haqqi ya, bahwa telah cukup dan aku pun menjanjikan kepadamu, akan tetapi itu mengingkarinya. Wa maka nali alaikum min sultan illa an da'awtukum fastajabtum li. Tidak ada kekuasaan bagiku sedikit pun terhadapmu kecuali menyerumu ya. Jadi mereka itu kan hanya menyeru, lalu orang itu mematuhinya ya, mematuhi seruannya untuk bermaksiat, didengerin terus dia melakukan gitu ya. Oleh karena itu janganlah kamu mencintaiku melindungi satu. Ibaratnya tuh ya jangan ngadu ke aku ya, salahmu sendiri gimana gitu. Ma'ina bimusrikikum wa ma'antum bimusriki.
maka aku tidak dapat menjadi penolongmu dan kamu pun tidak bisa menolong aku. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Maka sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu, mempersekutukan ya, mempersekutukan Allah. Innal zalimina lahum adzabun alim. Karena sesungguhnya orang-orang zalim itu akan mendapatkan siksa yang teramat pedih. Jadi itu di akhirat nanti gitu ya. Nggak bisa ini kan tanggung jawabnya masing-masing. Maka cuma nyampe salah kau dewe tipu. Nah, itu bahasa kitanya. Ya. Nah, itu bisikan kita. Ingat kita tidak akan lepas dari godaan memang, ya. Coba saja Bapak Ibu jamaah dengar ya. Misalkan infak tadi mau infak 100.000, mestilah bisikan. Ada temen tolong, setiap bisikan. Jangan ojo kayak demo, ojo tak balik. Setiap bisikan. Dan memang seperti itu. Sementara lagi fi'alul api maka adalah ini api nantinya semenolong hambanya selagi sang hamba menolong saudaranya. Kita kan bisa menggunakan gara-gara bisikan tadi. Podcast cuma tambah ya boleh. Nah, kemudian kita perlu melihat diri. Mau atau tidak, mau mampu kita upayakan. Setidaknya itu beriman, setidaknya. Mungkin nggak bisa ngomong baik-baik. Mohon maaf ya, kali ini belum bisa bantu. Nah, setidaknya itu. Tapi biasanya bisikan itu akan nggak usah aja ditolongi. Awakmu deh, butuh tolong lagi. Kalau itu ya kita ngomongin ini kita ya percaya loh itu bukan hal yang terus percaya karena hadisnya kayak tadi bahwa bawangan orang tak saya sendiri itu begitu perjuangan itu enggak nek yakin Allah pasti akan tolong kamu karena yang nabi itu wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Omongan Nabi itu dituntun wahyu. Nah, tinggal kita yakin itu tidak. Ya kembali ke tadi ya. Wallahi maka apa yang disampaikan Rasul itu sudah menjadi dari Allah. Rasul bilang apa diyakini. Rasul pernah bersabda, "Wa ma yazal 'abdi yataqarrabu ilayya." Dia adalah hamba-Ku yang terus-menerus senantiasa mendekati Aku dengan amalan-amalan sunnah hingga mencintainya. Kata Allah dalam hadis qudsi ini, maka pendengaran, penglihatan, tangan, pergerakan ini akan berbimbing. Wa in sa'alani la'udiyana. Kalau dia minta sungguh aku akan beri. Tidak kita wala ini sta'adani la'u'idhanna. Kalau dia minta perlindungan kepadaku, niscaya aku lindungi. Kadang kita masih ragu ya kita salat sunnah, melakukan hal-hal yang sunnah itu kan sejatinya dalam rangka kita ini mendekati Allah. Hingga kemudian kalau ada hamba yang mendekati Allah dengan amal-amal nafil, amal-amal sunnah itu, tambahan itu, kemudian Allah mencintainya, Allah akan beri apa yang dia minta. Gak ada yang mustahil kalau Allah sudah berkehendak. Masalahnya satu, yakin atau tidak. Oleh karena itu para jemaah sekalian, di ayat yang 123 Allah tegaskan, laisa bi amaniyikum ila amani lil kitab wa man ya'mal
bihi la yajid lahu min dunillahi waliyyan nasira. Jadi laisa amaniyukum, ini bukan inginmu, ya. Yang memberikan balasan itu bukan disandarkan atau disesuaikan dengan angan-anganmu. Bila mengenai ahli kitab, mereka juga bikin angan-angannya ahli kitab. Maya malu alam iya jazabihi. Barang siapa yang beramal keburukan, niscaya dia akan dibalas karena perbuatan tersebut. Wala yajid lahu min dunillahi waliyyan wala nasira. Dan mereka itu tidak akan mendapati pertolongan dan juga pelindung, ya, karena ya tadi mereka itu bersandar pada selain Allah. Jadi dia tidak akan mendapatkan pelindung dan juga penolong. Sebenarnya yang dirahmati Allah, secara asbabun nuzul, ya, ayat ini turun ada beberapa riwayat. Di antaranya yang saya nukilkan dari Ibnu Abi Hatim, ini dari Ibnu Abbas, bahwa orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu berkata, tidak akan masuk surga selain kami, ya kan? Sedangkan orang-orang Quraisy berkata, kami tidak akan dibangkitkan kembali setelah mati. Maka kemudian Allah menurunkan ayat ini, ya. Maka laisa bi amanikum, ya, balasan pahala ganjaran Allah itu bukan sandar pada angan-anganmu yang keliru itu, bukan angan-angan dari Alkitab. Nah, sementara dari riwayat Ibnu Jarir, ini dari Mas'ud, kata orang-orang Nasrani dan orang-orang Islam saling membangga-banggakan diri. Orang-orang Nasrani berkata, kami lebih baik dari kalian. Kemudian orang-orang Islam membalas, ya kami lebih baik dari kalian. Lalu kemudian Allah menurunkan firman-Nya ini, ya. Kenapa? Karena agama ini tidak hanya berdasar amal yang pakai hamzah tadi, ya, harapan semata, tapi amal pakai yang ain. Dan amal ini juga harus berdasarkan tuntunannya. Kan syarat diterimanya amal itu, satu, ikhlas, dua, mutaba'ah, mengikuti apa yang disyariatkan Allah melalui Rasulnya. Itu saja. Landasan pertama sudah pasti iman, harus beriman dulu. Ada teman mungkin sahabat saking dekatnya gitu, ya, saat Ramadan tiba dia pengen menghormati kita untuk puasa, akhirnya dia puasa. Gak perlu, karena dia tidak akan pernah diterima. Itu di teologi kita. Kenapa? Ya jelas dia tidak beriman kok. Mau mencoba nggak beriman. Toleransi tidak harus begitu, membiarkan. Ini kan lagi rame real Paus Fransiskus. Nah, banyak komen-komen, ya, sampai azan harus tercipta jadi teks. Seperti itu. Toleransi itu di spekulasi, di spekulasi nggak ada lakum dinukum waliyatin. Justru kan biar ini itu bentuk toleransi. Itu saya tegaskan ke murid-murid saya. Ada bab tentang toleransi, tasamuh. Batasnya adalah akidah dan ibadah. Muamalah silakan, transaksi jual beli masalah. Tapi kalau sudah menyangkut aspek akidah ibadah, sudah biarkan. Nggak bisa ikut-ikutan, itu sudah bentuk toleransi terbaik, ya. Itu karena tegas di Al-Kafirun itu lakum dinukum waliyatin.
Nah, itu para jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Oleh karenanya kemudian Allah ingatkan ini, laisa bi amanikum, bukan berdasar angan-anganmu, ya. Maka tidak cukup istimewaan bagi seseorang kecuali amalnya. Dan amal itu tidak akan menanggung, ya. Kita mengetahui punya malaikat dan mesti jazanya balasan itu dia berdasarkan amal. Dia akan mendapatkan balasan dari kesalahan amal itu. Kalau dia beramal salah, ya mendapatkan balasan dari amal yang salah itu. Jadi membina angan-angan. Maka kalau agama ini kita menyadari ada upaya, kesungguhan, ya untuk beramal. Ya. Karena nggak mungkin kita ilmu kepada Rasulullah titik, nggak ngapa-ngapain, nggak bisa. Harus dibuktikan. Sholat itu bukti keimanan kita, sedekah itu bukti keimanan kita, berkata baik bukti keimanan kita. Rasul juga menyampaikan yang karena yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul liyasmut. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir dia itu kata baik. Kalau nggak bisa ngomong baik ya diam. Pengen ini kitanya sama hari akhir. Nah, coba kalau kita memfitnah orang, melimi orang, pulsanya sama hari akhir. Makanya di surat Qaf itu ada ayat ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ucapan yang keluar dari lisan kita itu dikenal dari pengawasan penjagaan itu makna raqib atid itu yang menjaga kita, mengawasi kita, ya. Wa inna alaikum lahafidin, ada ayat yang lain kan, dan bagimu itu ada menjaga, ya, malaikat itu yang mengawasi. Maka orang beriman akan mengerjakan amal solih, ya, melaksanakan perintah Allah, menjauhi dilarang Allah, itu juga ketaatan. Dan itu semua didasarkan atas ibtigha imardhatillah, ikhlas. Semua dia lakukan bukan karena puji orang lain, pengakuan, tapi karena ikhlas memurnikan hanya kepada Allah. Jadi itulah agama, tidak sekedar amal, ya, amal yang pakai hamzah, ya, angan-angan itu. Maka orang-orang yang kemudian membangkang diri entah karena amal, entah karena kedudukan, ya, itu sesuatu yang salah, ya, karena nggak ada yang patut dibanggakan. Karena ya amal itu yang nanti jadi patokannya, ya, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha, di surat Al-Isra awal. Jika kamu berbuat baik, ya kebaikan itu untukmu. Jika kamu berbuat buruk, ya keburukan untukmu. Di akhir surat Al-Baqarah, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Orang itu mendapatkan apa yang ia usahakan. Yang pertama urusan amal soleh, yang kedua itu urusan dosa. Ya. Di surat Al-Zalzalah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Jadikan jazanya ada balasan. Jadi pahala kita itu bukan berdasar angan-angan, dasar amal, ya. Ini para jemaah sekalian, ya. Jadi yang kita bahas saat ini adalah tentang wa'dallahi haqqun, gitu ya. Haqqun kalau di sini. Jadi janji Allah itu benar adanya. Nah, sementara ahlul kitab dan mereka-mereka yang mengikuti bisikan setan itu punya angan-angan sendiri, ya.
Nanti banyak di berikutnya, nanti di antaranya ya tadi lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudah, kami ini tidak akan tersentuh api neraka, yang akan tersentuh hanya